Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 6 akan memaparkan tugas komunikasi pemasaran dan juga tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Siti Hajar Komariah selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi pemasaran. Dan langsung saja kita ke materi yang pertama. ISAS. Model ISAS adalah salah satu dari puluhan teknik copywriting yang biasa digunakan dalam dunia pemasaran. ISAS sendiri merupakan singkatan dari attention atau perhatian, interest atau ketertarikan, search atau mencari, action atau tindakan, dan share untuk membagikan. ISAS bertujuan untuk memberikan pendekatan efektif kepada audiens. AIDA adalah sebuah model yang mengidentifikasikan tahapan kognitif yang dilalui seseorang selama proses pembelian suatu produk atau layanan. AIDA itu sendiri merupakan singkatan dari awareness atau kesadaran, interest atau minat, desire atau keinginan, dan action atau tindakan. Istilah ini adalah funnel pembelian yang orang bisa saja bolak-balik dari satu tahapan ke tahapan lain untuk mendukung dalam melakukan pembelian akhir. Konsep pesan. Konsep pesan dalam komunikasi pemasaran melibatkan penyampaian informasi atau nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada target audiens. Pesan harus jelas, relevan, dan memotivasi pelanggan untuk berinteraksi dengan produk atau layanan. Konsep kreatif. Konsep kreatif adalah landasan penting yang membedakan antara brand yang sekedar eksis dengan mencuri perhatian serta mendapatkan tempat khusus di hati konsumen. Ini tidak hanya sebatas desain visual yang menarik, tetapi melibatkan pendekatan inovatif dalam menyampaikan pesan yang memberikan dampak emosional dan membangun hubungan yang kuat antara brand dan konsumen, dan melibatkan penggabungan imajinasi, keberanian, dan pemahaman mendalam tentang target marketing. Hal ini bukan hanya sekedar menciptakan iklan yang mencolok, tapi juga menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi konsumen. Kemudian copywriting. Menurut American Writers dan Artists Institute, copywriting adalah proses menulis teks persuasif yang kerap disebut copy untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan. Copywriting terdapat beberapa jenisnya, yaitu direct response copywriting. Direct response copywriting adalah jenis copywriting yang berfungsi untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen. Kemudian affiliate marketing copywriting, yaitu program pemasaran afiliasi untuk menciptakan teks yang mengundang untuk mengklik tautan afiliasi, yaitu untuk tindakan tertentu seperti membeli produk atau pendaftaran. Berikutnya brand copywriting. Brand copywriting ini jenis copywriting yang fokus dalam menyampaikan citra dan identitas brand. Copywriting jenis ini dapat menjadi pembeda brand dari kompetitor lainnya. Terus SEO copywriting. SEO copywriting adalah copywriting yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan memposisikan konten di Google, sehingga copywriting yang ditulis harus memenuhi kaidah SEO. Dan yang terakhir adalah technical copywriting. Technical copywriting adalah jenis copywriting yang berfungsi untuk memberikan pemahaman mendalam terkait cara kerja produk atau layanan. Biasanya copywriting jenis ini sering digunakan pada produk kecantikan, kesehatan, dan teknologi. Dari brand Cornetto yang kami pilih, berikut adalah model ISAS-nya. Yang pertama, attention. Attention yang digunakan yaitu gambar agar iklan menarik secara visual seperti warna-warna cerah dan desain yang menarik dapat membantu membedakan produk di pasarnya. Yang kedua, interest. Cornetto sering dikaitkan dengan momen-momen yang menyenangkan. Pemasaran ini difokuskan pada aspek emosional, menyoroti pengalaman konsumen dalam konteks hubungan, persahabatan, atau kebahagiaan. Yang ketiga adalah search. Menciptakan kampanye media sosial yang kreatif, berpartisipasi dengan audiens online dapat membantu membangun keterlibatan konsumen. Konten yang bersifat interaktif dan berbagi bisa membuat Cornetto lebih dikenal di dunia digital. Yang keempat adalah action. Pelanggan membuat keputusan untuk membeli Cornetto
dari faktor-faktor yang sudah ada, seperti rasa, harga, dan kesejahteraan yang dapat memainkan peran penting dalam keputusan pembelian ini. Strategi harga yang kompetitif dan penawaran khusus dapat mempengaruhi keputusan pelanggan. Yang terakhir adalah share. Setelah konsumsi, pelanggan mungkin memberikan umpan balik melalui berbagai saluran seperti media sosial, situs ulasan, baik melalui formulir atau situs web. Penting untuk mendengarkan dan merespon umpan balik pelanggan, baik itu positif atau konstruktif. Atau menciptakan citra merek yang menyenangkan dan juga terasa eksklusif dan premium bagi para konsumen tetapnya. Kemudian pesan yang disampaikan juga berfokus kepada penciptaan suasana hati yang positif dan bahagia. Hal ini menjadikan es krim Cornetto menjadi pilihan kebersamaan di kalangan anak muda karena merek Cornetto mengikuti tren pada saat ini. Konsep kreatif media konvensional dari Cornetto dapat memanfaatkan elemen-elemen dramatis yang dapat memberikan kejutan dan daya tarik yang ceria untuk membuat iklan yang menarik dan tak terlupakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti tren yang ada dan berkolaborasi bersama artis yang sedang naik daun. Adapun selain aspek visual yang dapat digunakan, yaitu dapat menggunakan musik yang dapat meningkatkan nuansa dan emosi yang diinginkan. Contoh media konvensional yaitu gambar es krim Cornetto yang memikat ditempatkan di tengah halaman dengan coklat leleh dan kacang yang menambah sentuhan kelezatan. Lalu menempatkan kalimat rasakan kelezatan sejati setiap gigitan dengan es krim Cornetto. Setiap momen berharga layak diabadikan bersama es krim Cornetto. Dengan es krim yang lembut, coklat yang meleleh, dan kacang yang nikmat, setiap gigitan adalah perjalanan menuju kebahagiaan. Temukan kebahagiaan dalam setiap momen bersama es krim Cornetto. Lalu yang terakhir ditempatkan logo es krim Cornetto dengan tagline yang diletakkan pada bagian bawah halaman. Dengan kalimat gigitan kebahagiaan, rasakan kelezatan sejati. Selanjutnya ada konsep pesan media kontemporer. Ini berfokus pada momen-momen kebahagiaan dan kemerahan ketika seseorang menikmati Cornetto. Pesan ini dapat mencerminkan kegembiraan, kebebasan, dan kenikmatan dalam setiap gigitan es krim. Es krim Cornetto bisa dihubungkan dengan ekspresi diri dan kreativitas. Misalnya, menggambarkan bagaimana setiap rasa es krim mencerminkan kepribadian yang unik, dan menikmatinya adalah cara untuk mengekspresikan diri. Next, ada konsep kreatif media kontemporer. Di sini menggunakan iklan kreatif yang mana dapat berfokus pada interaksi langsung dengan konsumen. Dan kami mengambil media feed Instagram yang melibatkan pengguna media sosial. Konsep ini bertujuan untuk menyentuh perasaan penonton dan menciptakan koneksi emosional melalui aspek-aspek universal dari cinta dan kebahagiaan. Selanjutnya ada copywriting media kontemporer. Kami menggunakan postingan Instagram Cornetto yang diposting di feed Instagram sebagai ajakan yang merayakan Hari Valentine. Dengan Cornetto dengan menuliskan caption, "Kamu bingung apa ide hadiah Valentine yang anti mainstream?" Atau kelupaan beli hadiah Valentine untuk pasangan. Itu termasuk contoh dari caption. Dan Cornetto punya solusi biar bucin kalian makin so sweet. Kasih aja paket ngedate bareng ice cream Cornetto dan dapat bucin starter kit, yaitu pouch and gift card spesial. Jadi nggak ada lagi alasan buat lupa ngasih hadiah Valentine. Yuk beli sekarang. Dengan menambahkan tagline dan hashtag promo buat kamu yang berani bucin duluan. Ini merupakan suatu copywriting yang sangat unik karena copywriting di sini sangat penting ya untuk caption. Jadi teknik marketingnya sangat bagus. Dan itulah tadi pemaparan materi dari presentasi kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.